Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krisna Disya Putra, NPM 201943502053 dari Universitas Indraprasta PGRI. Kali ini saya akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Pengembangan Bisnis Intelligence Monitoring Kinerja Penjualan Menggunakan Metode OLAP di PT XYZ. Adapun latar belakang mengapa saya mengambil judul penelitian tersebut adalah dalam beberapa tahun terakhir, kemajuan teknologi begitu pesat dan mengubah pola hidup manusia yang berdampak pada sektor bisnis, sehingga para pembisnis dan pengusaha harus mengambil keputusan secara cepat dan tepat. Metode coba-coba atau metode mengikuti kata sebelumnya sudah tidak dapat digunakan lagi, sehingga dibutuhkannya sebuah inovasi teknologi di sektor bisnis, yaitu pengembangan bisnis intelligence di PT XYZ menggunakan metode OLAP. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yang pertama adalah bagaimana proses pengolahan data yang efektif dan efisien untuk mempersingkat waktu pengerjaan pelaporan. Yang kedua, bagaimana proses pengumpulan sumber data yang berbeda menjadi satu sumber data yang dapat digunakan dalam pembuatan pelaporan. Dan tujuan penelitian ini adalah mengembangkan solusi bisnis intelligence menggunakan metode OLAP yang dapat membantu PT XYZ dalam mengatasi kesulitan dan memenuhi kebutuhan dalam mengolah data penjualan. Dan yang kedua, mengintegrasikan data penjualan dari cabang-cabang yang berbeda menjadi satu sumber data untuk mempermudah dalam pembuatan laporan nantinya. Adapun metode penelitian ini yang sudah saya mention sebelumnya adalah menggunakan metode OLAP, Online Analytical Processing. Adalah teknologi perangkat lunak yang merupakan representasi dari data yang dapat dilihat dari berbagai sudut pandang yang berguna untuk menganalisis data bisnis secara efektif dan efisien. Adapun arsitektur data warehouse yang digunakan dalam penelitian ini adalah seperti berikut. Dari data sumber, kita menggunakan ETL, Extract, Transform, and Load, ke data warehouse staging, yang kemudian kita masukkan ke dalam data warehouse dan dibuat report dan visualization-nya. Mari kita demokan aplikasinya. Pertama-tama, saya mendapatkan data sumber, yaitu 11_sales, 112_sales, dan seterusnya. 11 dan 112 adalah kode cabang dari kode cabang tersebut. Nah, adapun kalau kita buka ada kurang lebih 9 tables dalam satu data warehouse cabang, ditambah dengan satu tables di file CSV, yaitu nama-nama cabang. Dari ke-9 tables yang ada di data warehouse cabang dan satu tables nama cabang, saya melakukan analisis data yang digunakan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Sehingga saya hanya menggunakan kurang lebihnya 8 tables. Saya tidak menggunakan tables role dan user. Dari table-table tersebut, kita melakukan proses extract, transform, and load. Yang ada saya menggunakan Pentaho integration untuk melakukan hal tersebut. Di sini pertama-tama adalah kita menggabungkan semua table-table yang ada di cabang seperti table kategori, order detail, payment, dan seterusnya menjadi satu table di DWS_sales. Seperti kita lihat di Pentaho Data Integration ini adalah kita menggunakan table input yang diberi nama order yang diambil dari 11_sales, yaitu database percabangnya. Begitu juga dengan order detail, payment, product, and kategori. Nah, untuk kode-kode cabang atau nama-nama cabang, kita menggunakan CSV di sini. Kita bisa load CSV-nya dan kita bisa ambil data-data yang akan kita gunakan. Sehingga data-data tersebut disatukan menggunakan fungsi lookup di Pentaho Data Integration, dan
menjadi satu table, yaitu 11 underscore sales yang ada di DWS sales seperti berikut. Nah, jika kita lihat structures-nya, kurang lebih ada 15 kolom yang kita satukan. Selanjutnya begitu juga sama dengan sales return. Kita ambil di setiap cabangnya, return detail, produk, kategori, dan kode cabang yang kita satukan menjadi 11 underscore sales return. Seperti berikut. Kurang lebih di structures-nya ini ada 14 kolom. Dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian dari masing-masing cabang tersebut kita akan menjadikannya menjadi satu data table, yaitu table sales. Dari 11 sales, 112 sales, 123, 132, 142, dan seterusnya menggunakan function join yang kemudian kita jadikan menjadi satu table, yaitu table sales. Begitu juga dengan sales return. 11 sales return, 112 sales return, 123 sales return, dan seterusnya menggunakan function join yang kita jadikan satu table sales return yang ada di DWS sales, di database DWS sales. Berikut structures-nya. Setelah dari masing-masing cabang tersebut kita sudah jadikan satu table, yaitu table sales dan table sales return. Berikutnya kita akan membuat data warehouse yang akan kita gunakan nantinya untuk pembuatan business intelligence. Nah, adapun skema data warehouse yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah menggunakan skema star scheme, yang dimana di atas terlihat adalah star scheme untuk data sales, dan di bawah terlihat star scheme untuk data sales return. Untuk membuat kedua data tersebut, kita dapat menggunakan Pentaho Data Integration kembali. Pertama-tama kita buat dimension table. Oke. Dimension table untuk data sales itu ada dim.datetime, dim branch, dim product, and dim payment. Dan berikut ini adalah dim table-nya. Dari DWS sales atau yang tadi kita sudah buat menjadi satu data, yaitu data sales, data table sales, kita tarik di setiap data tersebut untuk masuk ke dalam data warehouse dengan nama dim branch, dim payment, dim product, and dim date type. Jika kita running, oke. Nah, proses running di sini berhasil, berarti dari masing-masing table tersebut berhasil kita bukan berhasil kita copy untuk ke masing-masing table dimension tersebut. Nah, berikutnya kita membuat table fakta atau fact tables. Nah, di sini ada ada sales return dan sales yang saya jadikan menjadi satu file transformation di Pentaho Data Integration. Jika kita run, maka file fact sales dan fact sales return ini akan mengcopy dari dimension table yang sudah tadi kita running. Oke. Berikut datanya. Kita memindahkannya, kita buat satu data warehouse lagi, yaitu DW sales. Di sini ada table dimension dan table faktanya. Ya. Kemudian setelah semua itu dilakukan, kita bisa menggunakan table fakta tersebut sebagai dasar acuan untuk pembuatan
visualisasi dashboard atau business intelligence menggunakan Power BI Desktop. Sebelumnya saya sudah membuat Power BI Desktop dengan tampilan berikut ini. Di sini saya menggunakan masing-masing rumus yang sudah saya tanyakan ke pengguna seperti apa harapan dan kepentingan para pemegang kekuasaan atau stakeholder terkait dashboard ini. Di sini ada total sales per bulan. Di sini kita bisa melakukan drill down. Kita bisa melakukan drill down untuk melihat data per hari penjualannya. Dan kita bisa melakukan drill up atau roll up untuk melihat data per bulannya. Kemudian di sini saya memberikan filter, mungkin teman-teman atau filter, tapi di sini ada slicing juga. Jadi kita bisa memilih untuk kode cabang 112 atau 123 atau 132 dan seterusnya. Di sini ada top product by sales quantity. Cuman ini top 5 saja ya teman-teman. Dan kalaupun seandainya teman-teman lihat di sini terhitung ada 6, berarti ada produk dengan nilai quantity yang sama, sehingga dimasukkan 6 oleh si Power BI tersebut. Begitu juga dengan top product by written quantity, sama. Total sales by branch-nya ini per cabang. Di sini ada total penjualan dan total return-nya. Kalau terlihat di table tidak begitu signifikan untuk sales return-nya dikarenakan begitu sedikit. Jadi kalau kita show as table, di sini akan terlihat angkanya atau nominalnya. Begitu dengan popular times, ini adalah waktu banyak pengunjung. Sales by payment method, ini adalah penggunaan pembayaran untuk penjualan, dan top kategori by sales. Semua ini dirancang di Power BI yang kemudian akan kita eksekusi nanti untuk pembuatan aplikasi. Di sini saya menggunakan aplikasi berbasis web yang dibuat dari PHP Code. Di sini ada form login. Nah, jika teman-teman belum tidak bisa melakukan login, teman-teman bisa melakukan regis here di sini untuk melakukan login. Sebagai contoh, saya masukkan nama saya. Masukkan alamat email, masukkan password, dan masukkan role dan data analis, regis. Kita bisa melakukan login yang tadi dengan username Krishna dan passwordnya adalah password. Setelah berhasil login, menu pertama yang akan muncul adalah dashboard atau sales monitoring yang telah kita buat tadi. Nah, berikut ini. Yang dimaksud dengan menggunakan metode OLAP adalah penggunaan multidimensional yang tadi. Seperti saya bilang tadi, di sini ada roll down, ada roll up, di sini ada slice untuk pemilihan, di sini ada dice untuk melihat irisan, dan ada pivot. Penggunaan metode OLAP ini juga mempermudah sehingga mempersingkat yang sebelumnya mungkin pelaporannya dibuat secara terpisah untuk total penjualan, untuk total top product by sales quantity-nya terpisah, untuk total sales per cabangnya juga terpisah.
Tapi dengan Power BI, dengan penggunaan atau pengembangan bisnis intelligence ini meringkas menjadi satu pelaporan untuk 9 pelaporan yang biasa dibuat secara manual dengan waktu pembuatan manualnya itu kurang lebih 7 hari. Tapi teman-teman sudah bisa menggunakan table ini atau dashboard ini sebagai laporan dengan waktu kurang lebih 1 hari. Oh ya, saya ada tertinggal sedikit, yaitu adalah setelah kita menginput ini semua, pasti teman-teman akan bertanya bagaimana, apakah kita akan menjalankan ini terus? Enggak, karena kita bisa membuat schedule. Schedule untuk sebentar. Oh, atau kita bisa buat job dari masing-masing transformation yang sudah kita buat. Seperti kita sudah buat fact table, 11 underscore cell, dan seterusnya. Kita bisa buat itu menjadi sebuah job yang dimana kita dapat mengatur kapan job ini akan running. Misalkan kita gunakan daily di setiap jam 9. Dan ini kita ulang-ulang terus jam 9 pagi. Dimana ketika selesai dia akan memunculkan message body-nya your job has been successful. Nah, jadi setiap hari secara terjadwal program Pentaho Data Integration ini akan melakukan schedule untuk menjalankan transformation ini sehingga data warehouse fact table dan dim tables tadi itu terupdate. Sehingga untuk gap pengerjaan pelaporan tidak begitu jauh. Yang sebelumnya secara manual 7 hari, sekarang sudah terschedule hanya 1 hari. Nah, di sini ada navigation untuk menunya, ada home, control. Untuk kontrol ini sendiri, ini untuk mengkontrol user-user yang aktif menggunakan sistem BI ini. Selanjutnya, setelah menu kontrol, di sini ada menu update. Sebagai contoh, misalkan ada satu user yang lupa untuk passwordnya apa, kita bisa melakukan update. Entah itu update username, update email, atau role-nya, dan password barunya. Jika memang hanya untuk mengupdate email atau username, maka kita tidak perlu mengisi new password field ini. Klik update, dia terupdate, dan selanjutnya ada menu logout. Nah, kesimpulan dari penelitian ini adalah pengembangan BI monitoring kinerja penjualan di PT CZ dengan metode OLAP membuktikan efektivitasnya dalam analisis data penjualan multidimensional. Sistem ini mendalami memahami data dan memberikan informasi akurat. Implementasinya meningkatkan efisiensi operasional, memungkinkan akses terjadwal, dan mendukung keputusan strategis yang tepat waktu. Ini membuktikan BI dengan OLAP meningkatkan kinerja penjualan perusahaan secara keseluruhan. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.